Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai masyarakat Sabar. Minggu ini kita akan menyajikan informasi terupdate, aktual, dan berbagai informasi menarik lainnya seputar kota Samarinda. Selamat sepekan bersama saya Putri Anjoaini di program Review Sabar Sepekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masyarakat Sabar. Selamat tahun baru 2024 ya. Nah, di sisa masa jabatan pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Andi Harun dan Rusmadi, ya kurang lebih 1 tahun lagi. Informasi yang pertama, kita akan menginformasikan laporan warga Kota Samarinda nih yang langsung ditindaklanjuti Wali Kota Samarinda terkait laporan warga mengenai fasilitas umum yang dialihfungsikan menjadi bangunan dan tempat tinggal di tempatnya itu di Jalan Pelabuhan dan Jalan Dermaga. Wali Kota Samarinda Andi Harun beberapa waktu lalu melakukan peninjauan langsung ke Jalan Pelabuhan terkait laporan warga mengenai fasilitas umum yang dialihfungsikan menjadi bangunan dan tempat tinggal yang ilegal. Dari hasil peninjauan tersebut, Andi Harun memerintahkan kepada dinas terkait dan juga warga yang memanfaatkan fasum itu untuk segera membongkar bangunan secara mandiri sebagai upaya mengembalikan fungsi awal area tersebut sebagai jalan umum dalam tenggat waktu di Selasa pekan depan. Jadi ini Jalan Pelabuhan Dermaga kita akan tata semua, drainasenya, trotoarnya semua. Kenapa kita melakukan penataan? Salah satu diantaranya untuk kita memberi dukungan secara lingkungan terhadap untuk melakukan penataan kawasan di sini yang akan dimulai tahun depan ini, tahun 2024. Di antara program yang akan berjalan tahun depan adalah hampir semua jaringan jalan yang ada di sekitar sini nih kita akan perbaiki, termasuk drainasenya, dan kita juga akan masuk membangun pusat kuliner Tionghoa. Pasar pagi Samarinda akan mengalami transformasi besar nih menjadi pusat perbelanjaan yang lebih modern, bahkan dengan penambahan sebuah hotel di lantai atas. Meskipun pasar pagi sebelumnya akan mengalami revitalisasi selama 1 tahun, pedagang tidak perlu khawatir karena pemerintah sudah memikirkan lahan, relokasi sementara dan saat ini juga sudah masuk tahap akhir relokasi. Selama proses revitalisasi, pedagang akan dipindahkan ke beberapa titik relokasi agar tetap dapat berdagang. Setelah selesai, pedagang dapat pindah lagi ke pasar pagi secara gratis. Nah, Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan bahwa revitalisasi pasar pagi akan terus berlanjut dan diharapkan bulan Januari ini sudah bisa memasuki tahap lelang. Beliau juga menyampaikan bahwa pemerintah Kota Samarinda telah memberikan 2 opsi kepada 48 pemilik SHM agar program revitalisasi pasar pagi tidak merugikan para pedagang ke depannya. Pasar pagi yang baru ini hanya memakai 1 pintu akses masuk ke arah parkir, yakni lewat jalan Mas Tumenggung ya. Dan itu persis berada di sekitar 48 ruko itu. Dan opsi yang kita sudah berikan ada 2 kan. Pertama kita beli dan kita memberi prioritas untuk menempati juga ruko 2 lantai yang berada di teras pasar baru nanti. Atau opsi yang kedua kita tidak membebaskan tetapi langsung secara otomatis kita alokasikan juga ruko 2 lantai pada teras tersebut. Jadi yang pertama itu kan kita beli dan tetap kita memberikan opsi memprioritaskan mereka jika ingin membeli pada ruko yang baru. Kan opsinya rukonya kita beli, nanti kita prioritaskan mereka memiliki ruko 2 lantai. Tapi kalau misalnya kita tidak beli, kita akan appraisal berapa nilai tokonya dan berapa nilai toko yang baru. Selisih kalau pemerintah yang kelebihan, pemerintah yang kelebihan maksudnya dari penilaian KJPP, maka si pemilik ruko yang lama
akan membayar selisihnya. Atau sama-sama gratis. Rukonya kita ambil gratis, kita juga gratiskan pada ruko yang baru. Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan keseriusannya dalam menangani masalah banjir di Kota Samarinda nih. Namun upayanya tersandra oleh polemik tentang segel lapangan Forfo yang kerap menjadi hambatan. Dirinya mengatakan bahwa hal tersebut berawal dari penyegelan lahan di area eks lapangan sepak bola Forfo, Jalan Lejen Sorapto ini digadang-gadang bakal dibangun sarana olahraga atau mini soccer oleh Pemprov Kaltim. Meski lahan ini memang milik Pemprov Kaltim, namun jika diteruskan menjadi proyek pembangunan mini soccer dapat mengancam potensi banjir yang lebih parah. Pak Gubernur maupun Pak PJ Sedara sangat memahami dan satu visi dengan kita untuk mengendalikan banjir. Kita serius saja belum tentu kan cepat berhasil, apalagi enggak. Nah, tapi setiap kali lahan yang kita butuhkan karena itu lahan provinsi, padahal yang kita butuhkan di KKP itu nggak banyak, yang masuk sebagian dari wilayah rumah sakit Islam kan. Tapi selalu buka dulu segel Forfo. Ya, saya kan diberi pilihan sulit. Saya buka di sana terbangun, kemudian banjir di sana. Lalu, ya udah saya memilih untuk bertahan dulu karena tidak memiliki alasan sama sekali untuk membuka segel di Forfo. Artinya itu kerap diucapkan, Pak? Kerap diucapkan, baik secara formal, pertama ke informal pada, nah saya udah beri tugas kepada asisten saya, kepada kepala badan saya untuk komunikasi. Selalu dibenturkan dengan segel yang ada di Forfo. Ya, dan saya tidak ingin saya mengorbankan itu. Dan saya bilang sama teman-teman ya kita cari coba alternatif lain. Nah, seperti biasa di akhir segmen Sabar Sepekan, kita akan ngebacain komentar-komentar masyarakat Sabar yang unik, lucu, kritik sarannya, dan gagasannya juga keren guna mendukung pembangunan dan program kerja pemerintah Kota Samarinda. Kita awali komentar masyarakat Sabar terkait peninjauan langsung Wali Kota Samarinda di Jalan Pelabuhan. Dari @diansvitage, alhamdulillah semoga warisan kepemimpinan yang tegas seperti ini menjadikan awal kebaikan dan perubahan total sistem birokrasi pemerintahan Kota Samarinda seterusnya. Terima kasih ya @diansvitage. Oke, next selanjutnya masih isu yang sama dari @matrohasdil5. Mantap, semangat terus berjuang membangun negeri, melayani masyarakat, tegakkan keadilan dengan sepenuh hati. Lanjutkan, semoga pertolongan Allah Subhanahu wa taala menyertaimu. Amin. Terima kasih doanya ya. Pak Wali Kota yang terhormat, tolong di Jalan Revolusi Gang Kambing, Gang 1, Gang 2, Gang 3, jalannya rusak. Semua becek kalau hujan. Mohon disemen atau dicor. Terima kasih. Ada juga ini komentarnya agak mirip sih ya. @iki_adi123. Jalan Insinyur Sutami Pak, sekitaran bak sampah hingga sekarang lepas dari perbaikan pengaspalan. Hingga kini masih tambal sulam. Nah, kalau dua komentar tadi kayaknya mereka keluhkan masalah jalan ya. Ada yang minta untuk perbaikan jalan dan juga ada yang diminta semenisasi. Ya mudah-mudahan aja ini bisa dilihat nanti ya sama Pak Wali Kota ya. Ataupun juga dinas terkait mungkin. Dinas terkait kecamatan atau juga kelurahannya. Saranku sih bisa juga gunakan dana probebaya untuk perbaikan jalan di daerah-daerah RT agar lebih cepat diperbaiki. Nah, itu tadi informasi yang sudah kita rangkum selama sepekan ini. Jangan lupa tetap kepoin semua media sosial kami di Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Agar kita juga semangat nih konsisten buat spil kinerja pemerintah Kota Samarinda. Jangan lupa untuk like, share, dan komen semua channel kami. Kami undur diri dulu ya, sampai jumpa minggu depan. Ada pantun, ke pasar pagi cari pepaya, pulangnya bawa semangka. Sekian dari saya dan sampai jumpa.